Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau pakai jalan langit tanda kutip ya, pakai Al-Quran, pakai bagaimana kita mengadopsi dari sistem Rasulullah dan para sahabat tuh kira-kira di bisnis nih, kira-kira jadi ribet apa enggak sih? Atau kemudian, wah kalau begitu kan, wah ini kan babnya tauhid ya, akidah ya. Rezeki itu udah pasti dijamin sama Allah. Artinya jadi tenang aja gitu, nyantai gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan kemudian kita yakin itu udah pasti digaransi sama Allah, rezekinya nggak akan ketuker. Yang mana sih kira-kira gitu ya. Nah, apakah yang ribet atau yang justru los aja karena semuanya juga udah akan ditetapkan sama Allah kok. Nah ini yang seru. Jadi sampai-sampai ada dua aliran yang kemudian secara ekstrim jadi malah terpisahlah yang satu bagian dengan yang bagian yang lainnya. Apa? Ada yang kemudian aliran yang dia semuanya hanya akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Dalilnya diantaranya itu adalah bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha untuk mengubah nasibnya. Nah, jadi Jabariyah lah kemudian. Bahwa segala sesuatu ya gimana kita gitu. Yang kita lakukan ya itu juga. Mereka kemudian berprinsip seperti itu. Tapi ada kemudian yang satu lagi, kelompok yang satu lagi, itu bilangnya gini. Apapun itu sudah Allah tetapkan. Di Lauh Mahfuz sudah Allah tetapkan. Rezeki sudah ditaker, nggak akan lebih dan seterusnya. Lalu kemudian seorang yang kemudian Allah kehendaki baik itu baik, yang kemudian tidak ya tidak aja. Pokoknya sudah ada takdir setiap orang itu. Jadi ya sudah, nggak perlu kemudian kita ngoyo melakukan segala sesuatunya karena sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekilas masing-masing ini seolah-olah jadi kemudian punya dalil pembenarannya. Terus kita nih yang mau berkarir dengan baik, yang mau bisnis dengan baik, itu mesti yang mana? Nah, ini dia. Di surat Yusuf ayat 108 itu Allah mengatakan begini. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Jadi Allah di ayat ini itu memerintahkan kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalannya Nabi Muhammad tuh jalan yang mana? Udah pasti jalan yang 100% Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang hidup, yang berjalan dan seterusnya, yang kita begitu tiru saja apa yang dilakukan oleh Nabi itu sama aja dengan kemudian kita mempraktekkan isi Al-Quran. Qul, katakanlah hadhi sabili. Jadi Nabi SAW disuruh mengatakan inilah jalanku. Nah semua kan bilang ngaku jalannya, wow ini juga jalan-jalan semua menerjemahkan bahwa jalannya adalah yang paling benar gitu. Tapi lanjutan dari inilah jalanku, jalan yang mana? Ad'u ilallah. Artinya jalan yang kemudian mesti kita tempuh sebagai siapapun di dunia ini adalah jalan yang arahnya atau ujungnya kepada Allah. Jalan yang Rabbani, jalan yang kepada Allah. Ad'u ilallah. Ada seruan untuk mengajak kepada Allah. Ada yang mengajak, da'i, ada yang diajak, mad'u. Kegiatannya adalah mengajak, berdakwah itu sendiri. Semua boleh ngaku juga, golongan ini, golongan itu. Kita juga semua ngajak kepada Allah. Tapi kemudian lanjutan ayatnya perhatikan, ala basirah, harus dengan basirah, nggak boleh asbun. Mana penjelasan yang dikasih atau yang menjadi landasannya? Mana dalilnya? Tidak boleh cuman sekedar ngajak nggak pakai ilmu. Harus clear. Semua ngaku juga ini ada tadi dalilnya, ini ada dalilnya gitu.
Jadi mau Qadariyah mau Jabariyah nih. Nah, lanjutannya apa coba? Ala basirah ana wa manit taba'ani. Sebagaimana aku, jadi Nabi diperintah Allah untuk mengatakan kepada kita sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana aku, wa manit taba'ani, dan orang-orang yang ittiba kepadaku. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Wah subhanallah, Nabi masih disuruh ngomong sama Allah, sesungguhnya dan maha suci Allah, hanya Allah saja yang maha suci. Wa ma'ana minal musyrikin. Nabi Muhammad yang perfect itu tetap disuruh Allah mengatakan wa ma'ana minal musyrikin. Aku berlindung dari tergolongkan atau melakukan perbuatan kaum musyrikin. Masya Allah. Nah, artinya apa? Ketika kemudian kita mendengar ayat ini, mengimani ayat ini, maka teman-teman, kita juga ada perintah di situ, bukan hanya pakai dalil, pakai ilmu yang kemudian itu bersumber dari ulama-ulama yang menerjemahkan atau mengambil sources dari Al-Quran. Kenapa? Ana wa manit taba'ani, sebagaimana aku dan orang-orang yang mengikuti. Artinya kita diperintah untuk menjadikan hadis Nabi SAW, sirah Nabi SAW sebagai juga sumber petunjuk kedua, yang itu kemudian aku tinggalkan dua hal yang tidak akan kita tersesat selama-lamanya ketika berpegang pada dua hal itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kalau di salah satu saja, kemudian kita prakteknya seperti apa, kita akan kebingungan. Akhirnya adalah aliran-aliran tadi, Jabariyah, Qadariyah yang secara ekstrim jadinya tidak ketemu. Padahal kita disuruh untuk kemudian ittiba, cara-cara Nabi dalam berbisnis gimana, cara-cara Nabi dalam bertransaksi muamalah gimana, cara-cara Nabi dalam memasarkan, oi jujur itu seperti apa, bukan kemudian dilapis-lapis seolah-olah nutup-nutupin. Tidak, Nabi ketika jualan kain ada yang kemudian cacat di sebelah mana, itu Nabi selalu katakan ini ada cacatnya, maka harganya lebih murah dari yang ini karena yang ini tidak ada cacatnya. Itu orang yang bertransaksi, bermuamalah dengan beliau SAW itu kemudian merasa aman karena yakin tidak akan salah, yakin tidak akan tertipu. Nah, itu sebab kemudian ketika kita kebingungan dalam menerjemahkan tanda kutip yang memahami dalil dari Allah dan seterusnya, itu kemudian kita juga disuruh, diperintah untuk bagaimana Nabi SAW. Nah, maka kita lihat apakah Nabi SAW dengan para sahabat yang katakanlah 10 sahabat yang sudah dijamin surga itu kemudian ongkang-ongkang kaki. Tenang aja, nyantai, ibadah kita sudah dijamin surga. Oh mungkin kalau kita gitu ya. Tapi coba perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu tetap setiap kali sholat itu ya Allah nangis setiap kali sholat. Apalagi kalau sholat tahajud. Sampai-sampai pipinya itu ada kayak bekas anak sungai gitu, bekas aliran air mata. Saking selalu nangis. Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW sendiri yang sudah jelas-jelas dijamin surga, maksum, itu kemudian sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, wahai suamiku Muhammad Rasulullah SAW, engkau kok sampai segitunya, kira-kira kalau bahasa bebas kita, kok sampai segitunya ibadah, engkau kan orang yang sudah pasti dijamin surga, diampuni dosa yang sebelum dan yang akan datang. Tapi kok sampai kayak gitu ibadah sampai bekak-bekak kaki begitu. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah pantas aku melakukan ini karena aku ingin bersyukur pada Robku, pada Allah SWT. Nah artinya perilaku mereka yang kemudian sudah dijamin surga saja itu masih bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Lah kita dijamin surga kagak, ibadah serius juga kayaknya jauh, saya kayaknya jauh, tapi serius sungguh-sungguhnya enggak. Lalu kemudian Umar bin Khattab, ketika kemudian Umar bilang begini, seandainya kata Umar, aku diberitahu malaikat besok kiamat, aku diberitahu malaikat besok kiamat, apa kata Umar bin Khattab? Dan hari ini aku masih sempat nanam pohon, aku akan lakukan itu, nanam pohon. Aku masih akan urusin pohon itu, disirami dan seterusnya.
tidak lantas kemudian ongkang-ongkang kaki, teman-teman. Masya Allah. Lah kita ini kaya jauh gitu ya. Sukses hebat konglomerat jauh. Aduh, ahli surga apalagi kalau kita baca bagaimana perilaku para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian Allah sudah jamin surga, bagaimana ibadah mereka, kesungguhan mereka, sedekahnya mereka. Abu Bakar pernah bersedekah dengan seluruh hartanya, Umar dengan separuh hartanya. Lah kita gitu ya, keluar kenceleng lewat, terus kita ngambil uang isaku, yang keluar angka yang lembar warna merah, salah ambil, masukin lagi, diedit dulu gitu. Mana nih? Ini ungu, bagus, masukin yang ungu. Subhanallah gitu. Aduh gitu. Nah maka bagaimana kemudian kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis itu bisa membaca tanda kutip konteks dari apa yang kemudian Allah dan Rasulnya sampaikan, sehingga beneran bahwa apa yang disampaikan Allah di Al-Quran, apa yang kemudian menjadi sunnah Nabi dan contoh para sahabat itu memang beneran itu bisa menjadi guidance, cara-cara kita untuk menempuh kesuksesan fid dunya wal akhirah dengan cara-cara yang memang sangat bisa dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Pasti berhasil. Ingat, pasti berhasilnya itu tidak harus dalam bentuk-bentuk yang menurut manusia berhasil. Before dengan niat yang benar, mengawali dengan cara yang benar, prosesnya benar, akhirnya benar, maka dari sejak belum mulai saja kita sudah berhasil. Tidak akan tidak berhasil. Dalam posisi apapun, meskipun kemudian kita sedang harus melewati kesulitan-kesulitan dalam berbisnis, kita tetap dalam posisi selalu menang, selalu berhasil. Itu hakikat ketika kita paham cara main menurut Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.